I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing bitches on my line, and you know Selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu. Gimana kabarnya? Baik Ibu. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, saya persilakan Hasan untuk memimpin kita dalam doa. Baik teman-teman dan ibu guru, sebelum kita mulai kegiatan belajar mengajar kita hari ini, mari kita satu dalam doa. Doa yang saya bawakan menurut ajaran agama saya, yaitu Kristen Protestan, agama sahabat, mohon dilaksanakan. Berdoa dimulai. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan telah menuntun menyertai kami dalam perjalanan sehingga kami boleh tiba di tempat ini dengan selamat. Tuhan Allah bukan dalam kerjaan surga, tiba saatnya kami akan belajar. Kiranya Tuhan tuntun sertai dari awal pertengahan hingga berakhirnya pelajaran kami hari ini. Inilah doa kami dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih Hasni yang sudah memimpin kita dalam doa. Saya absen dulu ya. Baik, saya akan absen dulu. Wilda Amalia Imane tidak hadir Bu. Hasni Tandi Hadir ibu. Lesi Nabayage Philip Samderun Hadir Bu. Melanie Atapen Hadir Ibu. Antonius Kadipka Bidungun Hadir. Vidya Dewi Lestari hadir Bu. Peter Amatei Sakit Ibu. Bernardina Koleta Bertubun Hadir. Bernadette Taurani Hadir Ibu. Baik, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, saya mau tanya dulu. Minggu lalu kita belajar tentang materi apa? Teks prosedur. Mungkin ada salah satu dari kalian yang bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan teks prosedur. Saya Bu. Ya, silakan Vidya. Menurut teks prosedur itu teks yang berisi cara untuk membuat atau melakukan sesuatu Ibu. Terima kasih Vidya. Jadi teks prosedur itu adalah teks yang memberikan instruksi atau menginformasikan atau membantu pembaca tentang bagaimana cara untuk membuat atau melakukan sesuatu. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang materi teks deskripsi. Tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini yaitu mengidentifikasi teks deskripsi tentang tempat bersejarah di sekitaran Merauke. Yang kedua, mengidentifikasi objek yang dibaca atau dilihat secara rinci. Baik, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu teks deskripsi. Teks deskripsi adalah jenis tulisan yang menggambarkan atau menjelaskan tentang suatu objek, tempat, orang atau ide. Ini bisa berupa deskripsi fisik yang rinci, seperti menggambarkan penampilan seseorang atau detail tentang suatu tempat, atau bisa juga berupa deskripsi konseptual, seperti menjelaskan tentang suatu konsep atau ide. Nah, adapun ciri-ciri dari teks deskripsi yaitu yang pertama, teks deskripsi berisi tentang penjabaran atau penggambaran pada suatu objek, misalnya benda, tempat, suasana, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, teks deskripsi berisi tentang penjelasan yang melibatkan seluruh panca indera, penglihatan, pendengaran, penciuman, sampai perabaan. Kemudian yang ketiga, teks deskripsi berisi tentang pemaparan dan ciri-ciri fisik dan sifat suatu objek dengan secara rinci dan jelas. Yang keempat, teks deskripsi membuat pembaca seolah-olah bisa merasakan bahwa mengalami langsung kejadian yang digambarkan di dalam teks. Yang kelima, teks deskripsi umumnya berisi kata-kata khusus
untuk menggambarkan objek dengan secara rinci, misalnya menuliskan tentang warna merah, keabuan, biru, keunguan, dan lain-lain. Ibu, Ya, kenapa bisa terlambat? terlambat karena taksi tidak ada. Ya, silahkan masuk. Terima kasih, Bu. Atas nama siapa? Saya tidak menerima. Baik, kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Di sini saya akan membagikan kelompok, dua kelompok saja ya. Silakan menghitung. 1, 2. 1, 2. Nggak bisa, Bu. Ya, kenapa bisa terlambat? Jalan tadi, Bu. Dari rumah. Namanya siapa? Contohnya. Silakan dulu. Yang baru datang, silakan menyelesaikannya. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini. 1. Nah, di sini saya ada punya gambar untuk kalian deskripsikan. Kelompok 1 sama kelompok 2. Nanti selesai kalian deskripsikan, masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan kerjakan. Baik, Bu. Baik, karena kalian sudah mendapatkan gambar yang akan kalian deskripsikan. Gambar itu nanti kalian deskripsikan apa aja yang di dalam. Mungkin ada yang ingin ditanyakan. Bu, saya mau bertanya. Ya. Ini contohnya kita mendeskripsikan nanti dijawab langsung presentasi kayak Bu atau ditulis tangan. Kalian tulisnya karena nanti tugasnya saya mau ambil, mau kumpul Oh, baik untuk dinilai. Ibu, mau tanya, nanti kalau selesai proses diskusi, apakah ini kita presentasikan di depan atau? Iya, kalian presentasikan perwakilan dari setiap kelompok. Masih ada yang ingin ditanyakan? Jadi apa nih, Bu? Jadi apa nih? Ditulis tangan begitu? Iya. Ya, Dok. Masih ada yang ingin bertanya? Tidak ada, Ibu. Oke, saya kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan tugas kelompoknya.
Gimana kelompok 1 ada kendala? Tidak ada. Kelompok 2? Ibu ingin bertanya, kalau teks deskripsi ini kita menjelaskan tempat keberadaan yang dalam gambar ini atau tidak perlu? Bisa juga. Terima kasih. Kalau kalian tahu, silakan. Oh ya. Dan juga rumah semut ini terdiri dari sarang dan yang terbuat dari material seperti tanah, daun atau serbuk kayu yang diikat dengan air liur baik. Banyak tempatnya di Sultan. Iya di Sultan. Iya. Sudah sampai di mana? Deskripsikan Bu. Sedikit lagi.
Baik anak-anak, tugas kelompoknya sudah selesai? Sudah, Bu. Ya, saya persilakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Di tempat saja. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini dari kelompok 1 mendapatkan tugas deskripsi tentang PLBN Sota. Jadi PLBN Sota ini terletak di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. PLBN ini juga dikenal sebagai 0KM yang titik letaknya di distrik Sota. PLBN ini juga merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini, dan PLBN ini juga dikenal sebagai salah satu tempat wisata di Kabupaten Merauke. Mungkin itu saja yang dapat kami deskripsikan dari foto tentang PLBN Sota ini. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih untuk kelompok 1. Berikan aplaus dulu. Silakan kelompok 2. Baik, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Jadi yang kami dapatkan itu rumah semut. Rumah semut atau yang biasa disebut musamus ini rumah raya. Struktur berbentuk kerucut yang tinggi biasanya mencapai 5 meter dan diameternya rumput kering dan lumpur serta ia layak sebagai bahan perakatnya. Itu saja yang kami bisa deskripsikan dari rumah semut. Baik, terima kasih untuk kelompok 2. Berikan aplaus dulu. Untuk tugasnya silakan dikumpulkan karena ibu memilih. Baik, terima kasih untuk setiap kelompok yang sudah mau mempresentasikan hasil diskusinya. Mungkin teman-teman baik, terima kasih untuk teman-teman yang sudah mau mempresentasikan hasil diskusinya. Mungkin dari pembelajaran kita hari ini ada yang kalian ambil atau mau simpulkan, silakan. Saya Bu, Silakan. terima kasih atas kesimpulannya. Di sini saya mengambil sebuah kesimpulan tentang teks deskripsi, yaitu sebuah teks di mana kita mengamati sebuah objek dan menyimpulkannya di dalam sebuah kalimat tentang objek yang telah kita amati. Mungkin itu aja yang saya pahami tentang teks deskripsi. Mungkin dari teman-teman ada tanggapan atau masukan saya atas ini. Baik, terima kasih Hasni. Mungkin ada lagi yang mau berpendapat? Sudah tidak ada? Baik, yang dikatakan Hasni itu sudah benar. Tapi Ibu di sini menambahkan sedikit. Atas teks deskripsi adalah bagian di mana penulis akan menyimpulkan terhadap suatu objek yang sudah diceritakan. Biasanya, penulis juga akan memberikan kesan terhadap objek tersebut. Penulisan teks deskripsi bertujuan agar para pembaca seolah-olah sedang merasakan langsung apa yang sedang diungkapkan dalam teks tersebut. Teks deskripsi juga akan memberikan informasi tentang sebuah objek sehingga pembaca dapat mengenali objek tersebut. Bagaimana? Sudah paham? Untuk materi kita minggu depan tentang teks narasi, saya harap kalian belajar di rumah ya tentang teks narasi. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, saya silakan Vidya untuk memimpin kita dalam doa. Oke, baik Ibu dan Bapak semuanya, mari kita
Sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Sebelum itu saya akan memimpin dengan agama saya itu Islam, yang lain-lain menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Vidya yang sudah memimpin kita dalam berdoa. Ibu tinggalkan ya. Iya, Terima kasih. Iya. Dan